Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'arif Ansar, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat, jurusan Epidemiologi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas yang diberikan dosen Ibu Wida Winarti selaku dosen pengampu mata kuliah Epidemiologi Perilaku. Yang dimana di video ini saya akan menjelaskan secara mendalam terkait dengan epidemiologi penyakit tidak menular. Sebelum saya menjelaskan epidemiologi penyakit tidak menular, perlu kita kembali mengurai apa yang dimaksud epidemiologi itu sendiri. Jadi seperti yang kita lihat sekarang, seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kesehatan menjadi pendorong bagi para tenaga ahli untuk selalu mengadakan riset terhadap penyakit. Hal itu demi mengatasi kejadian penderitaan dan kematian yang sering timbul di masyarakat. Maka dari situlah berkembang ilmu yang disebut dengan epidemiologi. Untuk pengertian katanya sendiri, istilah epidemiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epi yang berarti di atas, demos yang berarti masyarakat, dan logos yang berarti ilmu. Jadi epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada di dalam masyarakat. Dalam melakukan penyelidikannya secara epidemiologi, perlu diketahui dasar-dasar pendekatan lebih dulu, yaitu dari mana penyelidikan tersebut akan dimulai. Epidemiologi merupakan cabang ilmu kesehatan untuk menganalisis sifat dan penyebaran berbagai masalah kesehatan dalam suatu penduduk tertentu, serta mempelajari sebab timbulnya masalah. Itulah yang dimaksud dengan epidemiologi. Kemudian untuk pengertian penyakit tidak menular merupakan penyakit yang tidak dapat ditularkan sehingga dianggap tidak mengancam kondisi orang lain. Penyakit tidak menular merupakan beban kesehatan utama di negara-negara berkembang dan negara industri. Berdasarkan laporan WHO, di kawasan Asia Tenggara, paling sering ditemui 5 penyakit tidak menular dengan tingkat kesakitan dan kematian yang sangat tinggi. Beberapa di antaranya adalah penyakit jantung, diabetes mellitus, kanker, penyakit pernapasan obstrukasi, penyakit karena kecelakaan. Kebanyakan penyakit tidak menular dikategorikan sebagai penyakit degeneratif dan cenderung diderita oleh orang yang berusia lanjut. Jadi bisa kita simpulkan, ketika menggabungkan epidemiologi dan penyakit tidak menular, maka memiliki pengertian yang singkatnya bahwa epidemiologi penyakit tidak menular adalah ilmu yang mempelajari tentang frekuensi, penyebaran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit yang tidak menular pada suatu populasi. Dengan kata lain, epidemiologi penyakit tidak menular bertujuan untuk memahami dan mengapa bagaimana penyakit tidak menular terjadi, serta bagaimana cara mencegah dan kemudian mengendalikannya. Selanjutnya adalah ruang lingkup epidemiologi penyakit tidak menular. Adapun ruang lingkupnya sendiri, yang pertama ialah subjek dan objek epidemiologi penyakit tidak menular, yang dimana merupakan masalah kesehatan yang terjadi di masyarakat. Masalah-masalah kesehatan pada umumnya dibagi ke dalam 6 bagian dengan istilah 6D, yaitu death, kematian, disease, penyakit, disability, kecacatan, discomfort, kekurang nyamanan, dissatisfaction, kekurangpuasan, dan destitution atau kelemahan. Kemudian yang kedua adalah sasaran. Sasaran epidemiologi penyakit tidak menular adalah populasi manusia. Digunakan untuk mengukur dan menganalisa frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan. Dan yang ketiga, etiologi epidemiologi yang tidak menular adalah mengidentifikasi penyebab penyakit tidak menular dan masalah kesehatan lainnya. Kemudian yang keempat adalah efikasi efek atau daya optimal yang dapat diperoleh dari adanya intervensi kesehatan. Kemudian yang kelima adalah efektivitas besarnya hasil yang dapat diperoleh dari suatu tindakan. Keenam adalah efisiensi sebuah konsep ekonomi yang melihat pengaruh yang dapat diperoleh berdasarkan besarnya biaya yang diberikan. Kemudian ketujuh adalah evaluasi penilaian secara keseluruhan keberhasilan suatu pengobatan atau program kesehatan masyarakat.
Dan yang terakhir adalah edukasi yang merupakan salah satu bentuk intervensi berupa upaya peningkatan pengetahuan kesehatan. Setelah membahas tentang ruang lingkupnya, selanjutnya adalah peran penting epidemiologi dalam kesehatan masyarakat. Yang bisa kita simpulkan menjadi beberapa bagian. Yang pertama ialah mencari atau mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi timbulnya penyakit tidak menular dalam suatu masyarakat tertentu dalam usaha mencari data untuk penanggulangan serta cara pencegahannya. Dan kedua adalah menyiapkan data atau informasi untuk keperluan program kesehatan dengan menilai status kesehatan dalam masyarakat serta memberikan gambaran tentang kelompok penduduk yang terancam. Ketiga ialah membantu menilai beberapa hasil program-program dari kesehatan tersebut. Kemudian keempat adalah mengembangkan metodologi dalam menganalisis penyakit tidak menular serta cara mengatasinya, baik penyakit perorangan maupun kejadian luar biasa atau wabah di dalam sebuah masyarakat. Adapun contoh kasus epidemiologi penyakit tidak menular, salah satunya adalah hubungan perilaku merokok dengan kanker paru-paru, di mana penelitian dilakukan dengan mencari tahu apakah ada hubungan antara merokok dengan kanker paru-paru. Kemudian kita melakukan studi kohort pada sekelompok orang yang sebagian besarnya perokok dan non-perokok, dan mengikuti mereka dalam jangka waktu tertentu untuk melihat siapa yang terkena kanker paru-paru, sehingganya dapat ditemukan hasil bahwa risiko terkena kanker paru-paru jauh lebih tinggi pada kelompok perokok dibandingkan non-perokok. Kemudian lalu dapat kita simpulkan bahwa perokok merupakan faktor risiko utama kanker paru-paru. Jadi dari contoh kasus yang saya jelaskan, kita bisa mengetahui bahwa ada hubungan antara epidemiologi perilaku dengan epidemiologi penyakit tidak menular, yaitu epidemiologi penyakit tidak menular mempelajari pola sebaran dan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular yang dimaksud adalah di dalam suatu populasi. Sementara epidemiologi perilaku mempelajari hubungan antara perilaku manusia dengan kejadian penyakit atau masalah kesehatan lainnya. Hubungannya antara keduanya sangat erat. Perilaku manusia merupakan salah satu faktor risiko utama dalam terjadinya penyakit tidak menular. Jadi itu saja yang bisa saya jelaskan terkait dengan epidemiologi penyakit tidak menular. Semoga bisa menambah pengetahuan kita terkait epidemiologi penyakit tidak menular, sehingga kita dapat lebih menjaga diri, terutama kesehatan. Karena seperti yang dijelaskan oleh Nabi Daud alaihissalam, kesehatan adalah mahkota di kepala orang-orang yang sehat dan hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang sakit. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.